Minuman kopi, terutama yang tidak mengandung gula, susu, atau tambahan lainnya, memang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan. Namun hal itu hanya berlaku untuk orang dewasa, tidak untuk bayi dan anak-anak. Kopi bukanlah pilihan minuman yang dianjurkan untuk anak-anak. Terlebih bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Pada usia ini, satu-satunya asupan yang boleh diberikan adalah ASI. Bagaimana penjelasan selengkapnya mengenai hal ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kalau kita bicara kopi instan susu ya, berarti kita bicara tentang minuman serbuk kopi karena tentunya kandungan zat gizi dari minuman ini sangat tergantung dari isinya apa. Kalau kita lihat menurut Badan POM menyebutkan bahwa minuman serbuk kopi ini terdiri dari kopi instan ataupun kopi serbuk ditambah dengan gula, ditambah dengan susu ataupun creamer. Sehingga kandungan dari kopi susu instan ini berasal dari bahan tambahannya. Karena kopi itu sendiri sebetulnya hampir tidak ada kandungan zat gizinya atau sangat rendah. Menurut tabel komposisi bahan makanan Indonesia menyebutkan dalam 100 gram kopi instan itu mengandung 129 kilokalori dan protein sebesar 12,3 gram. Selain energi dan protein juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin B2, kemudian ada zat besi dan juga ada fosfor. Tentunya kopi itu sebagai sumber kafein, jadi di dalam minuman kopi instan ini juga mengandung kafein, meskipun kandungan kafeinnya lebih rendah dibandingkan dengan kafein pada kopi murni. American Academic Pediatric menyebutkan bahwa minuman berkafein seperti kopi, teh, soda ataupun minuman-minuman yang lain ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Pada usia remaja 12-18 tahun anak sudah boleh mengkonsumsi minuman mengandung kafein tapi dengan pembatasan hanya 100 mg per hari. Jadi tinggal dihitung saja sebetulnya jenis kopinya apa, nanti baru boleh berapa cup atau berapa saset yang boleh dimakan oleh remaja. Tidak dipungkiri bahwa kopi ini banyak manfaat kesehatannya. Banyak sekali kajian yang menyebutkan bahwa kopi memang berdampak terhadap kesehatan. Tapi sejauh yang saya tahu, penelitian ini berpusat kepada orang dewasa, subjeknya orang dewasa. Sedangkan penelitian kopi pada anak-anak itu sangat terbatas, bahkan mungkin belum ada. Nah, selain itu juga dari sisi lain, anak-anak itu kan tubuhnya berbeda ya dengan orang dewasa. Anak-anak itu tubuhnya masih berkembang, masih dalam proses mematangkan begitu. Banyak organ-organ tubuh dari anak ini yang belum sempurna, salah satunya hati dan ginjal begitu. Orang dewasa ketika mengkonsumsi kafein itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mencerna itu. Nah, untuk anak-anak jauh lebih lama lagi. Nah, ketika anak itu mengkonsumsi kafein tentunya akan memicu efek yang tidak baik pada tubuhnya seperti misalnya dia menjadi gelisah, kemudian detak jantungnya meningkat, susah tidur, tekanan darah meningkat, nyeri kepala, nyeri perut dan yang lainnya. Sehingga memang tidak disarankan begitu ya kalau anak-anak ini mengkonsumsi kopi susu instan. Menurut saya tidak benar ya. Memang kondisi kejang ini lazim sekali terjadi pada anak-anak. Mungkin kita lihat dulu kondisi kejang itu kayak gimana sih begitu ya. Nah, kejang itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat yang ditandai dengan tubuhnya mengalami kaku gitu ya, kaku, kejang atau juga bahkan menggelepar-gelepar, bahkan mungkin ada yang sampai parah sampai mengeluarkan air liur seperti itu. Nah, dalam kondisi normal tubuh itu memiliki refleks terutama di leher ya. Tubuh itu memiliki refleks bisa memisahkan mana makanan dan mana bukan makanan. Sehingga ketika bernafas kita akan terbuka saluran pernafasannya dan ketika kita makan maka saluran kerongkongan yang akan terbuka. Nah, dalam kondisi kejang-kejang biasanya refleks ini terganggu menjadi tidak normal. Sehingga ketika anak kejang kita berikan kopi,
resikonya sangat besar sekali. Makanan yang masuk itu akan masuk ke saluran pernafasan, sehingga pada kondisi seperti itu bukannya malah membaik, tapi akan menimbulkan masalah lain yang lebih hebat, lebih parah. Salah satunya adalah mengganggu kerja jantung. Kalau kondisinya sangat parah bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga intinya kopi ini tidak bisa mencegah kejang-kejang ya, bahkan akan menimbulkan hal yang lain. Manusia tuh punya fase untuk mengenal makanan, mulai dari dia lahir sampai dengan dewasa. Tentunya pada saat anak itu lahir 0 bulan sampai 6 bulan, makanan yang terbaik adalah ASI. Cukup dengan ASI cukup, dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Selepas 6 bulan, kebutuhan anak itu bertambah, dan itu tidak cukup hanya diberikan oleh ASI saja. Sehingga pada saat itu barulah kita mulai dengan MPASI. Nah, kapan sih mulainya MPASI yang paling tepat? Kalau lihat dari umur 6 bulan gitu ya. Ada ciri lain kita bisa melihat bahwa kapan sih anak kita siap makan. Misalnya salah satu cirinya tuh anak itu sudah bisa tegak. Gitu. Sudah bisa tegak lehernya, punggungnya, artinya dia sudah siap menerima makanan, dia tidak akan mengalami tersedak. Nah, dari IDAI sendiri menyarankan ada 4 hal bagaimana cara kita memberikan MPASI. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu dalam artian memang sesuai usianya pas 6 bulan. Kemudian juga sesuai dengan waktu makannya. Kemudian dia adekuat dan beragam, artinya pemberian MPASI itu harus sesuai dengan kebutuhan dan juga jangan monoton, jangan bubur putih terus jadi harus berganti-ganti meskipun memang variasinya masih terbatas. Yang berikutnya lagi, orang tua yang memberikan makan itu harus responsif. Dalam artian orang tua itu tidak boleh menyerah begitu ya, harus konsisten ketika memberikan makan anak sehingga anak itu selalu mendapatkan kebutuhannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah harus aman dan higienis. Dalam artian ketika menyiapkan makanan, membeli bahan, peralatan, membuat itu juga harus dipastikan aman dan juga higienis. Ada hal yang lain, makan itu bertahap. Pada usia 6 bulan kita harus perhatikan berapa banyak dan seperti apa makanannya. Pada usia 6 bulan makanannya itu harus bertekstur halus ya, bubur halus dengan frekuensi pemberian makanan 2-3 kali. Sekali memberikan makan sekitar 2-3 sendok makan. Nah, kemudian di atas 6 bulan kita naikkan tekstur dan kita naikkan juga jumlahnya. Pada usia itu anak sudah bisa mulai makan yang lebih kasar sedikit, kemudian juga frekuensi makannya bisa dinaikkan dari 2-3 menjadi 3-4 dan sudah mulai dikenalkan dengan selingan 1-2 kali. Usia 9 bulan anak bisa naik lagi, sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang dicincang begitu ya dengan frekuensi 3-4 kali dan juga tetap diberikan selingan 1-2 kali. Nah, pada usia 1 tahun anak sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga seperti biasa, tapi tentunya menghindari bumbu-bumbu yang terlalu tajam. 5 tips memberikan MPASI pada anak-anak. Yang pertama, jadwal makan harus teratur. Jadi pagi, siang, malamnya juga harus teratur. Kemudian pengenalan makanan anak-anak secara konsisten. Supaya anak itu suka pada satu makanan mungkin butuh 10-15 kali mencoba. Yang berikutnya jangan paksa makan pada anak karena itu bisa menimbulkan trauma pada saat makan. Yang berikutnya ibunya harus sensitif dengan sinyal lapar dan kenyang pada anak sehingga anak itu mau makan pada saat lapar dan selesai pada saat kenyang. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan sehingga makanan yang disediakan bisa aman untuk anak-anak kita dalam menyantap makanannya. Mungkin itu tips dari saya dan selamat mencoba. Menurut American Academy of Pediatrics, anak seharusnya tidak diberikan minuman berkafein hingga usia 12 tahun karena sistem metabolisme pada anak, apalagi bayi, masih belum sempurna. Sebagai orang tua, harus bijak memperhatikan asupan gizi yang diberikan kepada bayi agar bayi dapat tumbuh dengan sehat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru dari IPB TV.